Play lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Alaik Aude Afed dari kelas 12-13. Di sini bersama Gus Iqbal selaku guru halakoh saya, selaku guru ngaji saya. Nah, jadi di sini tujuan saya mau mewawancarai Gus Iqbal adalah untuk memberi pertanyaan kepada beliau dan juga memenuhi kebutuhan tugas dari Abah Age. Nah, silakan Gus. Jadi mau ini Gus ngasih pertanyaan gitu Gus. Gus Iqbal siapa Gus? Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama Gus ya. Coba Gus Iqbal jelaskan secara singkat apa itu pergaulan bebas menurut Gus Iqbal sendiri. Selamat siang, yang saya hormati guru pengampu dan Mas Alek. Saya menjelaskan singkat apa itu pergaulan bebas. Erat kaitannya dengan pergaulan bebas, khususnya pada Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang ya. Salah satu salah satu perkumpulan atau wadah interaksi sesama, bisa teman, bisa lawan jenis juga. Ya. Nah, terus mengapa pergaulan bebas dianggap sebagai masalah serius dalam kehidupan remaja masa kini? Itu kenapa? Jadi pergaulan bebas itu bisa ditafsirkan banyak konotasi. Ada yang bisa ditafsirkan dengan konotasi kurang baik dan baik. Yang kurang baik yaitu ketika pergaulan bebas itu menjadi sarana untuk tidak terkontrolnya gerak kita di luar atau bergaul dengan sesama. Di luar pengawasan atau ya, di luar pengawasan. Yang baik itu ya baik, kita bercengkrama dengan siapapun, dengan latar belakang apapun, untuk mencari pengalaman, untuk menggali informasi, untuk mencari literasi yang lebih luas juga bisa, itu baik. Tergantung kita bergaul dengan siapa. Intinya kan walaupun pergaulan ini enggak diawasi atau enggak resmi gitu kan guys. Ya. Tapi tetap isinya yang baik-baik walaupun itu bebas. Ya. Isinya kegiatan positif katanya. Ya. Baik-baik. Lalu pertanyaan kedua, apa penyebab pergaulan bebas menurut Gus Iqbal dan faktor utama yang menyebabkan banyak remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Nah, itu apa? Faktor yang menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Banyak apa namanya yang sudah terdampak ya terkait pergaulan bebas itu. Satu, lost control atau kehilangan lost control, tidak diawasi oleh orang tua. Satu itu tidak diawasi orang tua, terlebih di rumah. Yang kedua, tidak diawasi oleh guru atau pendidik di sekolah. Kalau jenengan kan di pondok, berarti kalau di pondok yang mengawasi Abah Yai atau pengurus Ustadz ya, Ustadz gitulah ya, Robi ya, terus jadi itu lost control tadi ya. Salah satunya itu Ya. Aslinya banyak Gus. Ya banyak. Nah, terus ini pertanyaan ketiga Gus, apa saja dampak dan akibat dari pergaulan bebas dari segi moral dan sosial? Dampak bisa diidentifikasi
tergantung individualnya ya. Tergantung cara pandangnya gitu. Ya, enggak, ini enggak tidak mengkerucut ke satu anak atau satu orang. Banyak sih. Satu moral itu anak atau orang itu nantinya bisa temperamental atau tidak bisa mengontrol emosi. Kalau ini susah diatur lah. Itu susah diatur dampak dari pergaulan yang bebas, konotasinya buruk tapi. Dan itu mungkin bisa menjadikan salah satu faktor ya Gus, kenapa Ya. jadi bisa lost kontrol tadi. Ya. Bisa kehilangan kehilangan pengawasan atau Pengawasan dari orang tua ataupun guru pendidik. Iya. Yang kedua terkait sosial, anak cenderung lebih menyendiri, tidak sering berkomunikasi dengan orang tua, cerita atau ingin dinasihati itu susah. Malah kadang kan larinya bisa jadian ya Gus, sifat introvert gitu. Ya, introvert. Suka menyendiri, maksudnya lebih suka menghabiskan waktu sendiri ketimbang bergaul dengan orang lain. Ya, Kok jagung kan apa gitu ya. Nah, jadi ada lagi gue, maaf gue tadi ketinggalan ya. Dari segi spiritual gimana Gus? Dari segi spiritual. Jelas kalau spiritual kan contoh kecil kita kan di lingkungan pondok ya. Dan beberapa santri-santri itu kan dari berbagai culture dan berbagai background. Ada yang mempeng, ada yang kira-kira kurang mempeng gitu kan. Itu bisa diidentifikasi dengan pergaulannya gimana. Kalau terkait keagamaan itu contoh kecil ngajinya rada angel atau rada males lah, Sering bolos itu jamaahnya sering bolong-bolong atau terlambat gitulah. Iya. Oke, mungkin cukup tadi ya Gus, 3 pertanyaan itu Gus. Nah, jadi gimana teman-teman? Cukup ini ya. Dari saya juga pribadi membuka insight baru, membuka pandangan, membuka cara pandang baru lah bagi saya. Nah, terima kasih Gus sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai dengan tujuan tugas dari apa? Nah, Nggak ada winning solution. Winning solution atau bagaimana cara untuk mengatasi pergaulan bebas pada anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial sekarang? Enggak. Gimana? Sehat? Nah, sehat ya? Nah, jadi itu tadi ya Gus pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Solusi untuk mengurangi dampak dan lahirnya pergaulan bebas itu menurut Gus Iqbal bagaimana caranya? Sedikit dari saya untuk teman-teman yang sekolah di madrasah aliyah sekarang sudah ada ma'hadnya atau ada boarding schoolnya, itu kan bisa menjadi solusi, bisa dikontrol oleh murabinya ketika jam malam dibatasi, jam memegang HP atau gadget juga bisa dibatasi. Mungkin itu. Sekian dari saya oleh Al-Fayad kelas Nah, jadi itulah jawaban dari Gus Iqbal yang saya berikan pertanyaan tadi ya. Mungkin jawaban-jawaban dari Gus Iqbal tadi memberikan insight baru, cara pandang baru terhadap kita Gen Z ya, atau remaja dalam memandang lah atau cara mengatasi gimana
kita mengurangi pergaulan bebas, cara kita memandang pergaulan bebas sih kayak apa menurut Gus Iqbal. Terima kasih ya Gus Iqbal ya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.